Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas review materi acara 5, yaitu penentuan threshold umami. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu threshold. Threshold adalah ambang batas rangsang yang menimbulkan sensasi. Pada dasarnya, penentuan threshold senyawa merupakan uji pembedaan. Threshold juga dapat dinyatakan sebagai ambang batas oleh suatu populasi atau kelompok tertentu, di mana sensitivitas terhadap sifat sensoris dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis kelamin, usia, dan kultur atau kebiasaan. Penilaian oleh individu dapat menunjukkan sensitivitas individu, sehingga penentuan threshold juga dapat dipakai untuk seleksi panelis. Terdapat beberapa jenis threshold, yaitu yang pertama, absolute atau detection threshold, yang merupakan konsentrasi stimulus terendah yang mulai dapat dirasakan sensasinya oleh kelompok panelis. Kemudian, jenis yang kedua yaitu threshold pembedaan atau difference threshold, yang merupakan perbedaan atau selisih konsentrasi stimulus terendah mulai dapat dirasakan perbedaan sensasinya oleh sekelompok panelis. Ketiga yaitu recognition threshold, yang merupakan konsentrasi stimulus terendah yang mulai dikenali karakteristik sensasinya. Dan keempat, terminal threshold, yaitu konsentrasi stimulus tertinggi yang terasa sensasinya. Apabila konsentrasi stimulus terus dinaikkan, maka panelis sudah tidak mampu membedakan sensasinya. Dalam melakukan pengujian threshold, metode yang digunakan dalam pengujian adalah paired comparison test, yang merupakan metode pengujian yang berfungsi untuk menilai ada tidaknya perbedaan antara dua sampel uji berdasarkan parameter tertentu sesuai sifat produk yang diuji. Dalam melakukan pengujian threshold, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh preparator. Di antaranya yang pertama, preparator perlu untuk membuat larutan standar 1%, yaitu dengan cara menuangkan 4 gram monosodium glutamat ke dalam gelas ukur, kemudian menambahkan air hingga setinggi 8,7 cm atau setara dengan 200 ml, kemudian mengadukkan hingga larut, lalu pemindahan ke dalam wadah, dan melakukan penuangan air ke dalam gelas ukur setinggi 8,7 cm atau setara dengan 200 ml, dan penambahan ke dalam wadah. Kemudian yang kedua yaitu pengenceran larutan. Preparator melakukan pengenceran larutan standar 1% ke 11 pengenceran berbeda dan satu pengenceran untuk referens. Pengenceran referens dilakukan dengan pertama 20 ml larutan standar diukur dengan gas ukur setinggi 1,5 cm, lalu dituangkan ke dalam cup, lalu ditambahkan 80 ml air diukur dengan gas ukur setinggi 4,4 cm, lalu penuangan ke dalam cup. Setelah preparator selesai mempersiapkan larutan sampel, terdapat langkah kerja yang diperlukan sebelum pengujian, yaitu preparator harus menyiapkan gelas loki sebanyak untuk sampel 11 kali jumlah panelis, untuk referens 1 kali jumlah panelis, dan untuk penetral sebenarnya 1 kali jumlah panelis. Kemudian preparator perlu untuk memberikan kode pada gelas loki, lalu mengisi gelas loki dengan larutan sesuai kode, dan menyusun dalam nampan serta melengkapinya dengan sendok, tisu, crackers, gelas penetral, spitun, dan borang. Kemudian, preparator meletakkan tiap nampan dalam boot, kemudian menjelaskan metode paired comparison test kepada panelis. Sebelumnya panelis diminta untuk mengisi identitas pada borang dan membaca instruksinya. Kemudian, silakan nilai sampel satu persatu, bandingkan dengan referensi dari kiri ke kanan. Jangan lupa untuk melakukan penetralan setiap berganti sampel. Kemudian beri tanda silang jika sensasinya sama dengan referensi, dan beri tanda centang bila sensasinya berbeda dengan referensi. Kemudian preparator akan melakukan tabulasi data dan menghitung respon positif konsentrasi larutan, dan kemudian melakukan plotting data pada grafik. Untuk panelis, terdapat beberapa langkah kerja yang perlu dilakukan, yaitu pertama, panelis menempati booth yang tersedia. Kemudian panelis menerima nampan berisi 11 sampel dengan 11 kode yang berbeda, 1 gelas reference, air penetral, crackers, tisu, spiton, dan borang. Kemudian panelis mengisikan identitas pada borang, lalu panelis membaca instruksi pada borang, kemudian
mencek jumlah dan kode sampel serta kelengkapannya. Kemudian panelis mulai menilai sampel satu persatu, dimulai dengan menetralkan mulut, lalu mencicipi reference dan bandingkan dengan sampel satu persatu dari kiri ke kanan secara berurutan. Kemudian, panelis memberi tanda silang apabila sensasinya sama dengan reference dan tanda centang apabila sensasinya berbeda dengan kontrol pada borang. Panelis diperbolehkan untuk tidak ditelan seluruh sampel, melainkan dibuang pada spiton. Kemudian, panelis melakukan penetralan terlebih dahulu dengan air penetral dan crackers. Jika sudah mencicipi 11 sampel dengan lengkap, maka kemudian panelis menyerahkan borang kepada preparator. Berikut merupakan hasil perhitungan dari data yang diperoleh untuk Keisima. Untuk persen total diperoleh 26% untuk kode sampel 791, 47% untuk kode sampel 374 hingga 643, 53% untuk kode sampel 127, 68% untuk kode sampel 296, 89% untuk kode sampel 384, 84% untuk kode sampel 978, dan 79% untuk kode sampel 745. Persen total diperoleh dari rumus, yaitu total jumlah yang dicentang dibagi dengan jumlah panelis kemudian dikali 100%. Kemudian dihitung M atau konsentrasi dengan rumus konsentrasi MSG dalam persen dibagi BM MSG dikali volume dalam liter. Kemudian delta konsentrasi diperoleh dari konsentrasi sampel uji dikurang konsentrasi sampel reference, yang hasil perhitungannya berada pada tabel di samping. Kemudian dari data persen total respon positif dan juga delta konsentrasi yang tertera pada tabel pada slide sebelumnya, dilakukan plotting pada grafik respon positif versus delta konsentrasi, sehingga diperoleh grafik sebagai berikut. Untuk menentukan difference threshold umami dapat dilakukan dengan cara menarik garis dari titik Y sampai dengan 50% sejajar dengan sumbu X hingga memotong grafik. Titik potong garis vertikal dengan sumbu X menunjukkan difference threshold golongan atau perbedaan konsentrasi stimulus hingga panelis dapat merasakan sensasinya. Berdasarkan grafik, dapat diketahui bahwa nilai difference threshold yaitu 7 kali 10 pangkat min 3 M dengan larutan reference yaitu larutan MSG sebesar 0,2% atau 1,07 kali 10 pangkat min 2 M. Hal ini menunjukkan bahwa panelis dapat membedakan dua stimulus apabila selisih perbedaan konsentrasi sebesar 7 kali 10 pangkat min 3 M atau lebih besar. Nilai difference threshold bukan merupakan nilai tetap, tetapi akan berubah jika nilai referensinya berbeda. Perubahan nilai difference threshold mengikuti hukum Weber, yaitu delta C per C, yaitu di mana delta C merupakan selisih konsentrasi yang dapat dirasakan perbedaan sensasinya atau difference threshold, dan C merupakan initial stimulus atau konsentrasi reference. Berdasarkan hasil perhitungan, konsentrasi Weber yang diperoleh sebesar 0,749. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio antara selisih konsentrasi dengan inisial stimulus nilainya konstan sebesar 0,749. Nilai yang konstan dapat digunakan untuk menghitung nilai difference threshold bila diberi nilai inisial stimulus yang baru. Sehingga kesimpulan yang diperoleh dari hasil perhitungan Keisima adalah nilai difference threshold pada sekelompok panelis yang dilakukan dengan metode paired comparison test dengan sampel larutan MSG konsentrasi 0,20 hingga 0,42% sebesar 7 kali 10 pangkat min 3 M. Sekian review materi acara 5 dari saya. Terima kasih.